Sementara itu pemirsa, mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menabrak pagar sekolah di Kebumen, Jawa Tengah. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat sopir mabuk. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menabrak pagar Sekolah Dasar Negeri Celapar, Kecamatan Karanggayam, Kebumen, Jawa Tengah. Namun saat akan ditolong oleh warga, sopir mobil SPPG ini justru mengamuk, diduga karena mabuk. Seorang warga mengaku terluka akibat kejadian ini. Polisi segera membawa sopir ke Mapolsek Karanggayam untuk menghindari amuk massa. Polisi menduga sopir mobil SPPG ini membawa kendaraan dalam kondisi mabuk. Disinyalir karena mungkin minum obat-obatan jenis ekstrim. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di ruas jalan tol Ngawi, Solo. Kecelakaan terjadi akibat sopir kurang konsentrasi saat ada penyempitan jalan proyek perbaikan jalan tol. Minibus ini rusak parah usai terhimpit truk dan bus di lajur tol Ngawi, Solo. Bagian depan kendaraan hancur sedangkan muatan truk berserakan di jalan. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 576 tol Ngawi Solo, tepatnya di Desa Ngale, Paron Ngawi. Insiden ini melibatkan 2 bus, 1 minibus dan 1 truk. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat bus pariwisata Bagong berhenti mendadak karena ada penyempitan jalan akibat proyek penampalan aspal. Truk bermuatan durian yang berada di belakangnya tak sempat menghindar dan langsung menabrak. Tabrakan ini disusul minibus dan terakhir bus akap. Meski tidak ada korban jiwa, 3 orang dilaporkan luka. Kecelakaan ini terjadi berawal dari kurang antisipasinya bis Bagong karena di depan ada pekerjaan pengaspalan, perawatan jalan. Ketiga korban saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sementara kasusnya ditangani unit Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Kita beralih ke informasi banjir. Pemirsa, sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Aktivitas lumpuh total, warga mengungsi membutuhkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Ribuan rumah di sejumlah perumahan di Desa Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm membuat aktivitas warga sekitar lumpuh total. Akibat banjir ini, sebagian besar warga mengungsi ke tempat saudaranya, sebagian lagi memilih mengungsi di area masjid di wilayah perumahan. Saat ini pengungsi membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. 2026 ini udah berapa kali banjir Pak di sini? Ya udah banyak Pak, ini udah 3 kalinya. Ada berapa rumah Pak di sini Pak? Ya lebih dari ratusan ya. Hingga kini kondisi banjir terparah terjadi di Desa Kelayan Gunung Jati. Warga khawatir banjir akan semakin tinggi mengingat potensi hujan masih cukup tinggi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pergerakan tanah di Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat menyebabkan 2 rumah ambruk terbawa longsor. Sementara 4 rumah lain terancam rusak. Posisi rumah Bu Ima 1 blok sabola di belah kamar duita hancur, iya posisi di atas banangan di. Pergerakan tanah kembali terjadi di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya 2 rumah warga di Dusun Cari Cangkas, Desa Karya Mukti ambruk terbawa longsor. Sementara 4 rumah lainnya kini terancam rusak. Peristiwa ini terjadi setelah wilayah Sumedang diguyur hujan deras. Salah satu penghuni rumah sempat mendengar suara patahan dari atap sebelum bangunan runtuh. Bagian dapur, kamar mandi, serta sejumlah perabotan rumah tangga hancur terbawa material longsor.
Dari kejadiannya ini dari pergerakan tanah, jadi terjadinya longsor. Ancam Pak. Yang terancam gitu. Kalau rumah Bapak sendiri yang rusak apa aja nih Pak? Yang rusak ini sebelah dapur Pak. Untungnya dapur tuh nggak terkait ke rumah utama. Pihak desa mencatat rumah-rumah yang terancam berada hanya sekitar 20 meter dari aliran Sungai Cipeles. Kondisi diperparah oleh abrasi bantaran sungai yang terus terjadi akibat intensitas hujan tinggi. Yang 4 rumah udah mulai retak-retak, yang 2 rumah udah ambruk, posisi ambruk. Ini bisa dikatakan 50% udah rusak aja. Kalau di huni itu yang takutnya karena kejadian juga tidak bisa diprediksi. Kalau dulu mah hujan, waktu ada pergeseran, sekarang kan posisinya waktu enggak hujan tapi langsung ambruk total. Jadi untuk semua warga di sini dialokasikan untuk mengungsi aja. Untuk menghindari jatuhnya korban, warga terdampak memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat yang lebih aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Tebing lubang raksasa di Aceh Tengah longsor saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau desa Pondok Bale, Kecamatan Ketol. Ada 3 kali longsoran tebing yang disertai suara gemuruh dan getaran kuat. Inilah detik-detik tebing lubang raksasa longsor yang terekam kamera udara saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung fenomena sinkhole di Desa Pondok Bale, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah. Kementerian Pekerjaan Umum saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena sinkhole ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Rasa gempa ya, berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Berarti di bawah ini masih ada pergerakan air. Prosesnya pasti akan perlu waktu untuk ngebor, untuk pasang sana sini. Kan ada beberapa item tidak hanya satu item pekerjaan ya, ada beberapa item. Di sini kita lakukan penguatan, di tengah-tengah itu kita bikin grouting, di ujungnya di sungai itu juga melakukan pekerjaan yang lain. Jadi karena banyak pekerjaan pasti akan perlu waktu. Untuk menangani kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan tim teknis ke lokasi untuk memeriksa struktur tanah, kondisi geologi, serta menganalisa faktor penyebab terjadinya longsor. Menteri PU menekankan pekerjaan fisik harus segera dilaksanakan, mengingat kondisi longsoran masih terus berlangsung dan berpotensi mengancam wilayah pertanian masyarakat. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.